Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita telah sempat hadir di Masjid Rukis ini guna untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, adapun yang ingin kami sampaikan sebelum khatib naik mimbar, yang bertindak selaku khatib dan imam pada hari ini sudah berada di tempat kita, yaitu Al-Ustaz Al-Mukharram yang terhormat Bapak Erwan Sanusi Mesnari. Kemudian muazzin ini kami mohonkan kepada petugas, yaitu Bapak Aprizani Sarjana Hukum. Kemudian adapun yang ingin kami sampaikan, menurut catatan bendahara bahwa Kota Amal pada Jumat yang lalu itu berjumlah 3.070.000 rupiah. Selaku panitia kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada jamaah yang telah sempat menyumbang maupun yang akan menyumbang demi kemakmuran Masjid Rukis ini. Kemudian kami sampaikan lagi bahwa kita selalu berbenah untuk kemakmuran Masjid Rukis, seperti yang sudah nampak di depan kita bahwa perluasan pelataran masjid masih tetap berlangsung, dan kita sama-sama dapat menyaksikan kira-kira baru 80%. Oleh karena itu kami masih menunggu uluran tangan dari kita semua untuk penyelesaian pembangunan ini. Kemudian bahwa dahulu beberapa bulan yang lalu kami telah membentuk panitia kurban. Oleh karena itu mungkin saja ada yang masih berminat untuk bergabung berkurban bersama di Masjid Rukis. Panitia masih tetap membuka pendaftaran, yang ketuanya yaitu Bapak Markus Jami. Kemudian juga di Masjid Rukis mempunyai beberapa program. Di antaranya kita telah melaksanakan atau membentuk TBK beberapa tahun yang lalu, khusus untuk anak-anak. Oleh karena itu sekali lagi kepada anak cucu kita yang belum punya tempat untuk pengajian, kami silakan untuk mendaftar di Masjid Rukis ini gratis. Kemudian kita juga memprogramkan bahwa setiap subuh Jumat itu setelah selesai sholat subuh diisi dengan tausiah yang penceramahnya merupakan Ustaz Kondang di Kabupaten Bogor. Dan tausiah tersebut atau ceramah itu kita siarkan secara live atau secara langsung. Jadi yang belum berkesempatan untuk datang ke Masjid Rukis, boleh silakan dibuka di channel YouTube, yaitu DKM Masjid Rukis. Di situ nanti seperti pagi tadi sudah disiarkan secara langsung. Jadi kita bisa nonton kalau berhalangan datang ke masjid.
lurus safnya supaya nanti tidak mengganggu yang bagian belakang. Silakan Pak, isi dulu saf yang bagian depan. Ketahuilah bahwa saf depan itu lebih afdal dari belakang. Silakan, yang masih belakang, masih ada yang kosong di depannya, mohon diisi untuk saf bagian depan. Kemudian kami sarankan kepada yang baru sampai untuk tidak melaksanakan sholat sunat di depan pintu supaya tidak mengganggu yang mau masuk nanti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada yang bertugas untuk dapat melaksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah war rasul faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia hidayah dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba modern ini, kita menyaksikan satu fenomena yang sangat memprihatinkan bagi kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan banyaknya orang-orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangat jauh dari nilai-nilai agama Islam. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan, yang mulai menyia-nyiakan ibadah sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan sengaja dan terang-terangan. Mungkin di antara mereka ada yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam sehari, itu pun kalau ingat. Mungkin ada juga yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu, yaitu ketika sholat Jumat. Yang lebih parah lagi, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit yang hanya melaksanakan sholat setahun cuma 2 kali, yaitu hanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Padahal dalam agama Islam sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar
dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah melaksanakan ibadah sholat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam. Karena sholat adalah tiang agama, di mana agama tidak akan tegak kecuali dengan sholat. Dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul umuril Islam wa umuduhu sholat wa dzirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, pokok agama adalah Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan, dengan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan di dalam sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah. Yang artinya aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hal Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam salah satu hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabda beliau, Inna waluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu wa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan termasuk kepada orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, berikhtiar, berusaha dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menjaga ibadah salat kita. Semoga kita mampu menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, termasuk saudara-saudara kita. Karena ini adalah kewajiban kita bersama. Allah secara tegas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu, keluarga kamu dari siksa api neraka. Orang yang salat, senantiasa melaksanakan salat, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Apalagi orang yang tidak salat, jangan berharap ibadah salatnya akan diterima.
salat cuma sekali dalam sehari, salat cuma sekali dalam seminggu, salat cuma 2 kali dalam setahun. Kita yang senantiasa melaksanakan ibadah salat, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang rajin salat, maksiat berjalan. Orang yang rajin salat ternyata perilaku di dalam kehidupan tidak mencerminkan perbuatan ibadah salatnya. Kita memaklumi wa khuliqal insan min da'ifah. Manusia adalah makhluk yang dhaif yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ikhtiar dan usaha, senantiasa istiqamah menjaga ibadah salat, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyahadat, memperbarui syahadat kita. Di dalam salat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah ibadah salat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana min akhiri wasiyati Rasulullah as-salat wa ma malakat aymanukum." Wahai wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerjakan salat dan tunaikan kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah salat merupakan kewajiban bagi kita umat Islam dan harus kita laksanakan dan harus kita jaga dan harus kita jalankan. Bukan hanya diri kita saja, diri kita selaku kepala rumah tangga rajin ibadah salatnya, tekun ibadah salatnya, tapi bagaimana dengan istri-istri kita? Apakah pernah kita mengajak mereka? Apakah pernah kita mengingatkan mereka ketika mereka melalaikan salat? Apakah pernah kita mengingatkan mereka ketika mereka meninggalkan salat? Bagaimana dengan anak-anak kita? Orang tua rajin salat, tapi anak-anaknya tidak pernah salat. Jangan berharap nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperhitungkan kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab terhadap kepemimpinan yang kamu laksanakan. Artinya anak-anak kita tanggung jawab bagi kita. Alangkah bahagianya ketika kita rajin sholat, istri kita ikut istiqomah menjaga ibadah sholat. Alangkah bahagianya ketika kita rajin sholat, istri kita rajin sholat, anak-anak kita senantiasa ikut melaksanakan ibadah sholat dan menjaga sholatnya istiqomah. Apalagi pada bulan ini, bulan Rajab, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ya Allah semua aktivitas kami pada bulan Rajab yang mulia ini dan bulan Sa'ban yang sebentar lagi akan berjumpa dengan kami. Dan sampaikanlah wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan yang mulia, yang di mana malam-malamnya penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita kembali tugas dan kewajiban kita bersama. Bukan hanya diri kita, termasuk istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Artinya kesempurnaan belum kita dapatkan apabila hanya kita sendiri yang melaksanakan ibadah sholat. Sementara anak-anak kita tidak pernah kita ajak, keluarga kita tidak pernah kita ingatkan, maka kita masih jauh dari kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memaklumi dengan segala keterbatasan,
dengan segala kekurangan, akan tetapi ikhtiar dan usaha insya Allah akan menumbuhkan hidayah petunjuk bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita barangkali yang selama ini mereka masih lengah, mereka masih lalai terhadap tugas dan kewajiban. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun singkat bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa ummatil mu'minin wa ashabatis ajma'in wa 'anil mu'minin wal mu'minat ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha akbar. Aqimus shalah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum